berbagi sharing, yaitu proyek-proyek apa saja sih yang memiliki job di atas $500 yang ada di Upwork. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih baru dan ingin belajar Upwork itu lebih serius, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jadi kalau misalnya ada video terbaru seputar Upwork itu teman-teman tidak ketinggalan lagi. Nah, seperti teman-teman ketahui, ada banyak job itu di Upwork. Nah, ini adalah penghasilan saya selama saya di Upwork. Jadi bisa dilihat ini saya ada dapat proyek misalnya $10, $18, $50, ada yang $911, kemudian ada yang $100, ada yang $26, ini ada yang 156 dan ada yang 1,7 atau $1.700. Nah, ini saya dapatkan semua dari Upwork. Nah, jadi teman-teman kalau bertanya kepada saya, Mas, kira-kira prospek nggak sih di Upwork? Ya, tentu saja berprospek teman-teman, karena banyak sekali job-job yang berpeluang itu di Upwork. Nah, jadi silakan teman-teman akses dulu di Find Work-nya. Tadi saya sudah kelompokkan beberapa job atau beberapa proyek yang memiliki proyek itu bisa di atas $500, teman-teman. Nah, di sini tadi saya sudah buat sorting. Kemudian ini pertama itu job yang pertama itu content writing. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman cek ini nilainya bisa di atas $500. Ini saya sudah setting. Pertama itu adalah pembuat konten atau namanya itu penulis. Penulis itu bisa di website atau penulis untuk koran atau segala macam lah. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki akun yang di-approve dan mendapatkan pekerjaan sebagai penulis, ini bagus sekali teman-teman prospeknya. Pertama-tama bisa teman-teman lihat ini baru 7 jam yang lalu. Ini besar proyeknya segini, $1.000. Kemudian dia butuh penulis untuk berbagai macam artikel di blog dan di webnya itu sebesar $500. Dan lain-lain. Bahkan ada untuk script writer untuk YouTube dan akan dibayar per video mungkin. Dimana satu videonya mungkin sekitar ini $20 untuk 1.800 kata. Nah, ini untuk yang sebagai writing. Jadi kalau teman-teman anggapannya wah hanya ada graphic design tuh di Upwork, wah salah teman-teman. Banyak, bahkan tidak hanya graphic design ya. Contohnya ini. Kalau teman-teman memiliki skill content writing itu bisa potensi penghasilannya bakal bisa melebihi dari $1.000 ini, bahkan $500 ini. Kemudian yang kedua yaitu video production. Ini saya sudah kategorikan juga, saya filter. Di sini penghasilannya juga kalau misalnya teman-teman punya skill ya, misalnya teman-teman YouTuber tahu tuh bagaimana cara membuat video yang bagus, yang disukai misalnya market bisnis. Nah, misalnya contohnya itu ya sebut aja nama misalnya Tom Mikal atau misalnya tampilan-tampilan video kayak di channel Atta Halilintar ataupun yang channel-channel yang berhubungan dengan entrepreneur misalnya Chris Howe, kalau channel luar, kemudian ada Dansky, itu contoh-contoh YouTuber luar. Nah, ini dan teman-teman bisa mengedit foto itu bagus juga teman-teman. Jadi bisa dia bergerak di post production, video editing. Jadi potensi penghasilanmu juga besar teman-teman. Di sini bisa lihat ada yang $1.000, ada $6.000. Kemudian di sini buat film kartun bahkan sampai segini teman-teman. $4.000. Bagus sekali kan teman-teman penghasilannya. Kalau teman-teman dapat bid aja di $2.000 itu udah cukup teman-teman. Dapat satu proyek dalam 1 bulan itu segini misalnya. Atau dapat $2.500 itu alhamdulillah sudah besar sekali teman-teman itu. Kemudian itu untuk yang video editing. Itu proyek lain yang memiliki job juga yang lumayan gede sebagai freelancer di Upwork itu sebagai graphic design. Nah, ini saya setelah kelompokkan. Jadi pertama itu
mendesain website, ini pasti ya teman-teman. Ya, ini kalau saya bilang ini terlalu murah. Tapi ya kalau misalnya teman-teman punya skill di sana di sebagai mengotak-atik UI UX website atau modifikasi skill desainnya bagus, user interface atau user experience-nya bagus, ini silakan bid yang proyek berhubungan di website teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ternyata sangat luas ya teman-teman, bukan di website saja. Ini bisa juga buat di YouTube, kemudian sebagai developer untuk baik itu kita bekerja sebagai sendiri atau sebagai agency ya teman-teman, maupun yang lain-lain juga, ataupun untuk logo pun bisa segini teman-teman, lumayan mahal kan teman-teman. Jadi makanya banyak juga yang membuat proposalnya begitu banyak karena melihat peluangnya bagus di sini. Kemudian yang lain, kemudian data entry teman-teman, ini kayaknya pekerjaannya sepele data entry ini, tapi kalau di luar itu mereka sangat membutuhkan ya teman-teman. Ini saya rate-kan itu antara 100 sampai 500 karena untuk dia di 500-an itu sedikit dan yang paling banyak itu di 100 sampai 500 dolar. Nah, ini pekerjaan untuk mengebitnya ini saingannya banyak ya teman-teman, lihat nih, sampai 50 orang lebih. Itu untuk mengedit data sekitar 10 data gitu yang didapatkan sampai 90 item. Jadi ini lumayan bagus, bahkan sampai 100 item aja bisa dapat segini tuh penghasilannya. Kemudian juga ada yang lain juga, dia bekerja untuk mencari email-email orang yang bekerja dengan bahasa Jerman saja, itu di negara Jerman saja. Dia hanya butuhkan nama awal dan nama akhir, di mana tempat dia kerja dan di mana kota dia bekerja. Semudah itu teman-teman. Dia bisa dapatkan segini, $200. Nah, ini juga buat lihat untuk sebagai background CEO itu bisa sampai $4. Kalau teman-teman biasa mining, ini juga ada nih jobnya, ini sekitar sini. Bahkan ini baru diposting 2 hari yang lalu. Kita lihat dulu apakah dia sudah dapat ininya, proposal freelancernya yang di hire. Itu kalau kita cek di sini, baru interview teman-teman, bahkan ada yang ngebid sampai segini. Nah, kenapa saya bisa lihat ini ya, karena saya Upwork Plus teman-teman. Jadi saya bergabung di freelancer membership itu teman-teman. Ada membership free, ada membership yang plus. Nah, saya yang bergabung di plus. Jadi makanya saya bisa lihat jumlah bid mereka di sini teman-teman. Nah, dia asalnya dari Ukraina, Rusia. Yang sudah interview itu baru satu, yang udah ngirim kali itu 15 orang, tapi belum dia hire teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kelebihan di bidang itu tadi, mining, itu silakan bid aja teman-teman. Lumayan gede loh ini, sampai $3.000. Kemudian ya ini juga mobile app. Jadi pembuat aplikasi baik itu di Android ataupun di iOS ini besar gede teman-teman. Ini bukan saya kelompokkan di 500 sampai $5.000 aja ada 903 job atau proyek. Bayangkan ini 2 jam yang lalu itu segini teman-teman. Website design. Kemudian juga yang lain manual quality assure. Mungkin ini lebih kepada tester ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka main gaming kemudian punya HP, itu bisa coba bid di sini. Bahkan ini belum ada yang ngebid kayaknya nih. Ini baru 5 orang yang ngebid. Bisa dicek dulu. Kita lihat dulu. QA tester. Jadi ini kayak kita nguji game, tapi kita kasih masukannya gitu teman-teman. Ini gampang-gampang susah. Jadi teman-teman pertama harus tahu dulu ini. Ini dia, berpengalaman di HTML, kemudian berpengalaman pakai browser yang ada di konsol, kemudian portofolio kita kalau ada, kemudian bisa siap standby menurut jam mereka. Sebentar kita lihat dulu dia asalnya dari mana. Oh, dari Kanada dia. Berarti ini kita kan selisihnya 12 jam ya teman-teman dengan Kanada atau Amerika. Jadi kalau kita sudah jam 12 malam, berarti mereka baru jam 12 pagi ya teman-teman. Nah, mereka jadi kalau ini jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Kanada, berarti kita harus standby di jam 9 malam sampai jam 5 pagi teman-teman. Ya, seperti itulah. Jadi
teman-teman tuh ya kerjanya kadang malam hari untuk jadi tester kayak gini teman-teman. Ya tapi kalau teman-teman memang suka dan memang akunnya sudah di-approve kayak punya saya, itu silakan bid aja teman-teman. Di sini dijelaskan banyak detail dan kalau saya cek ini belum ada teman-teman. Bayangkan ini belum ada yang ngebid. Saya bisa aja ngebid teman. Uh, ini hanya buat contoh saja. Jadi terserah teman-teman. Nanti kalau misalnya Mas udah punya Avok skill apa namanya akun Avoknya sudah approve itu nanti silakan bid aja teman-teman. Ini alamatnya di sini. Alamatnya. Atau bisa cari sendiri nanti di Avoknya. Nah, ini untuk iOS sampai segini teman-teman. Kan $1.000. Benar-benar gede ya teman-teman. Nggak main-main itu proyeknya. Nah, kemudian yang lain. Nah, ini udah 5 job ini. Dari tadi content writing, kemudian video editing, graphic design, data entry, kemudian pembuat software. Nah, ada lagi yang lain, yaitu jangan diremehkan ya teman-teman, skill Photoshop. Bahkan ini ada yang sampai 500 dan ini ada yang kalau kita menguasai Photoshop bahkan ada yang sampai 1000 teman-teman. Ini untuk yang ini dulu. Sebentar, saya ini kan dulu. Oh, ini belum diklik. Saya klik dulu ini 500k. Yang ini saya klik yang ini yang 1000k. Nah, ini 1000k. Nah, bisa dicek hanya ini bekerja untuk marketplace saja. Itu bisa segini, teman-teman. Tapi ya teman-teman harus menguasai bahasa ini. Bahasa programan ini. Ini dicari orang-orang yang ahli di memakai aplikasi Procreate. Procreate ini setahu saya untuk Apple atau bergerak di iOS kalau nggak salah. Jadi ini bayarannya sampai segini teman-teman. 1.500. Kita lihat sudah ada 5 sampai 10 orang yang ngebid. Nah, ini sudah diinterview satu orang, yang paling rendah dia $40 saja, sedangkan yang paling tinggi sampai 1.900 teman. Lumayan, ini besar gede. Kemudian itu yang untuk $1.000 sampai $5.000 ini teman-teman harus ini juga ya teman-teman nguasain. Nah ini kayak gini, bisa menciptakan atau membuat artwork atau misalnya seni melukis itu pakai seni minyak oil painting style. Nah ini kan berarti teman-teman harus tahu tuh cara Photoshopnya. Kalau saya ini belum tahu ini caranya gimana. Kalau teman punya skill yang kayak gini, yang langka kayak gini, coba aja teman-teman bid, siapa tahu dapat. Itu yang 1000 sampai 5k-nya. Sekarang kita lihat yang 500 sampai 1000-nya apa aja. Ini sampai 537 ini WordPress, kemudian ini animasi video, kemudian konten. Mana ya? Ini PSD. Jadi dibutuhkan misalnya untuk buat banner atau template. Nah, ini lumayan besar nih. Segini teman-teman. Cuman hanya untuk template untuk klik funnel teman-teman. Jadi jangan teman-teman remehkan loh teman-teman skill teman-teman itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mentoknya di Photoshop dan ternyata teman-teman hanya bisa remove background, hanya bisa misalnya color correcting, itu bisa teman-teman, bisa tetap dapat proyek, tapi ya tadi kecil teman-teman. Tapi kalau teman-teman pingin yang gede seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya di atas 100, di atas 500 atau di atas 1000, ya teman-teman yang harus punya skill yang benar-benar skill yang sudah diasah dengan baik teman-teman. Jadi nggak tiba-tiba jadi freelancer tahu langsung ngebid, belum ada skill atau belum terbiasa skill bekerja sebagai freelancer yang ngebid yang 500 atau $1.000. Tapi kalau mau coba ya silakan saja. Tapi kalau saya sarankan kalau teman-teman masih baru itu buatlah dulu proyek-proyek, bila lu proyek-proyek yang berukuran kecil teman-teman, karena teman-teman tuh harus membangun reputasi dulu. Karena apa? Kok susah ya mas dapatkan proyek di Avok? Ya memang dikatakan susah ada orang yang pecah telur, sedangkan dikatakan mudah ada juga yang belum gitu. Jadi ya itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman memang misalnya gini, saya contohkan,
teman-teman ngekat nih, misalnya ngebid proyek ini nih, senilai 650. Ya, teman-teman kan masih baru, belum ada pengalaman. Ya, bersaing dengan orang-orang yang sudah ada pengalaman, misalnya kayak saya misalnya. Anggaplah ini remove background. Nah, saya sendiri sudah ada reputasinya nih. Seperti saya bilang tadi, ada review bintangnya kayak gini di profil saya. Ya, otomatis kalau saya sebagai klien ya, saya tentu memilih orang yang sesuai, yang udah berpengalaman gitu loh teman-teman. Nah, jadi saya bilang cocokkan dengan skill teman-teman sekarang. Kalau teman-teman masih baru dan belum dapat rating sama sekali, masih nol, sama kayak saya dulu ya, bangun dulu reputasi teman-teman ya dengan mengerjakan proyek-proyek yang kecil-kecil ini dulu. Nah, seperti ini fotogram yang $25. Orang ngebid $25, bid aja $5 ya, kayak gitu aja teman-teman. Nggak apa-apa, kerja keras dulu di awal membangun reputasi ya, kayak gini misalnya. Orang di media yang lain ngebid, nah, misalnya ini nih, saya bukain nih. Ngebidnya $25. Nah, teman-teman jangan ngebid $25, ngebid aja $5. Nah, kayak gini nih. Kalau orang $20 ngebid aja $5, ya nggak apa-apa. Karena apa? Kalau misalnya mereka sudah puas dan mereka memberikan kayak gini, bintang 5 kayak teman-teman, ada kemungkinan nanti kalau mereka ada proyek, pasti ini lihat dari pola saya ya teman-teman, yang dari kasus saya itu kemungkinan besar teman-teman kalau dia ada proyek yang serupa itu dia ngubungin teman-teman lagi gitu. Jadi yang paling penting itu bukan nilai proyeknya, tapi membangun reputasinya teman-teman. Membangun reputasi inilah yang susah. Karena saya juga dapat proyek yang besar-besar itu ya karena ngerjain ini kecil dulu teman, $5, $10. Nah, sekarang bisa seperti sekarang ini. Nah, jadi di sini saya mau cerita kalau misalnya teman-teman itu bisa mendapat proyek apapun di Avok yang sesuai dengan bidang teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, dan kalau teman-teman ya baru sekedar 1 atau 2 bulan kemudian nggak dapat proyek, ya sudah nggak mau lagi di Avok ya, itu masalah mindset ya teman-teman. Jadi kalau teman-temannya kayak gitu gimana mau sukses teman-teman? Kalau saya sendiri aja pernah setahun saya udah dapat review yang bagus atau di ban, saya buat lagi teman-teman. Ya kayak gitu caranya. Jadi jangan menyerah terlalu cepat. Kalau teman-teman ya punya mindsetnya 1-2 bulan, 3 bulan nggak pecah telur, kemudian nggak mau bayar $15 tiap bulan, ya sudah lebih baik jangan main di Upwork. Tapi kalau teman-teman butuh mentor di Upwork, caranya gimana, kemudian biar di-approve gimana, kemudian cara ngirim proposal gimana, membuat profile yang bagus gimana, itu saya jelaskan di kursus Upwork-nya teman-teman. Dan jika teman-teman masih bingung, silakan berkomentar saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka, silakan like, kemudian share video ini, sehingga membantu teman-teman yang lain yang saat ini lagi berusaha keras berjuang di dunia freelancer. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.